Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel saya. Topik video kali ini pembahasannya umum. Jadi kali ini topiknya pembahasannya umum, ya, umum bagi siapa saja, ya. Video kali ini membahas tentang judulnya dalam video yaitu beberapa nasihat adalah jebakan. Jadi waspada. Tetap harus waspada. Kenapa saya bilang bahwa beberapa nasihat dari orang-orang itu adalah jebakan? Ya, terutama di zaman ini. Kamu tidak tahu orang yang memberi nasihat itu apakah dia tahu duduk persoalan masalahmu atau memang mereka memberi saran atau nasihat itu ingin menjebakmu. Misalnya kamu duduk di alun-alun sendirian, ya, kamu seorang diri, ya, karena channel ini membahas tentang pria, ya, topiknya, ya. Saya tidak bahas tentang wanita, tetapi membahas tentang pria, ya. Kalaupun yang nonton channel ini wanita, ya terserah. Nah, nasihat saya ini untuk pria, ya. Jadi ada seorang pria yang duduk sendirian di alun-alun. Lalu muncul ada seorang yang bertanya, kenapa kamu duduk sendiri? Kenapa kamu makan sendiri? Ya, kenapa tidak punya pacar? Kalau punya pacar kan enak, ya. Atau misalnya dia tidak nyuruh kamu untuk pacaran, tetapi misalnya kenapa kamu hidup sendiri? Ya, bukankah menikah lebih baik? Bisa makan bareng, duduk bareng. Nah, nikahu sunnati faman ada hadisnya itu, ya, yang tidak suka sunnahku maka dia bukan bagian dariku, ya. Lalu ada orang terkadang menanyakan, ya, misalnya kamu buka usaha kuliner, kemudian kamu usahamu bangkrut, kemudian muncul seseorang yang menasehati, kamu salah strategimu, harusnya kamu jangan jualan kuliner, misalnya kuliner misalnya khas Jawa Tengah, kamu jualan kuliner khas Jawa Timur, ya, itu yang lagi laris, ya. Kemudian ada saran juga nasihat dari orang, misalnya ketika kamu jujur, aku misalnya akan kuliah, misalnya aku mau ngambil jurusan bahasa Arab misalnya. Kemudian orang itu akan bilang, buat apa kuliah bahasa Arab? Lebih baik kuliah itu ngambil jurusan kedokteran atau misalnya jurusan psikologi, ya. Emangnya kalau belajar bahasa Arab, kuliah bahasa Arab, kamu mau kerja dapat gaji berapa? Ya, kalau ngambil jurusan yang dibutuhkan itu gajinya lebih tinggi, ya. Seperti itu, ya. Banyak orang yang memberi nasihat, tetapi nasihatnya itu bukan nasihat yang membangun atau sesuai dengan peran dan keinginanmu, ya. Kemudian contoh lain, misalnya kamu ingin menikah lagi, kamu sudah menikah, terus kamu bilang aku ingin menikah lagi, ya. Kemudian dia bilang, buat apa menikah lagi? Ya, punya satu istri cukup, ya. Punya uang, kamu sudah kaya, kamu sedekahkan saja atau buat wakaf ini dan itu, ya. Jadi dia memberikan nasihat yang bukan pada topiknya, ya, bukan pada topiknya. Yang nasihat itu sebenarnya menjebak, ya. Atau misalnya kamu mau buka usaha, ya, misalnya mau buka usaha cuci sepeda motor atau mobil. Dia malah bilang, oh enggak usah buka usaha ini dan itu, ya, nanti rugi, resikonya ini. Ya, menakut-nakuti kamu, ya. Membuat nasihat seperti itu, ya, tujuannya menjebak atau menakut-nakuti kamu sehingga kamu tidak buka usaha tersebut. Kemudian contoh lain, ada orang menasehati lagi, ya, kamu harus nikah, kalau enggak nanti
takut nanti rawan masuk zina, karena zaman ini zaman fitnah, banyak wanita yang pamer aurat ya, atau wanita yang punya akun di OnlyFans. Nanti zaman ini zaman orang pria rawan jatuh pada dosa zina ya. Beberapa orang itu menasehatiku seperti itu ya. Dan aku berpikir, memangnya orang yang sudah menikah itu berarti dia 100% selamat dari dosa zina? Ya, justru tidak ya. Semua laki-laki, baik itu dia sudah menikah atau belum menikah, sama-sama rawan bisa jatuh pada dosa zina. Ya, kalau dia tidak punya iman yang kuat, tidak punya aktivitas yang positif, ya, misalnya bergaul dekat dengan wanita, terfitnah, jatuh pada maksiat itu. Ya, tentu kita tidak bisa. Ya, misalnya ada cerita yang mirip seperti kasus ini. Karena rata-rata orang yang memberi nasihat itu terkadang tidak tepat atau tidak pada tempatnya, atau cara pemberi nasihatnya itu juga tidak bijak atau salah metodenya. Contohnya, ya, misalnya seseorang tidak sholat, ya, apa hukumnya orang tidak sholat itu? Ya, orang yang tidak sholat berarti ada masalah dalam keislamannya. Lalu muncul ada orang bilang, ya tidak apa-apa, tidak sholat itu kan cuma dosa besar. Ya, dosa besar itu masalah apa enggak nanti, ya. Jadi kembalinya dia mencari uzur, ya, uzur mungkin fatwa atau pendapat ulama, padahal hukum asal meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia tahu itu wajib fardu, sengaja ditinggalkan, ya, secara yakin, ya, maka dia jatuh pada kekufuran, ya. Itu perkataan umum para ulama seperti itu. Ya, adapun secara tafsil, apakah dia karena males, apakah dia karena bosan, tidak mau sholat, ya. Ini urusan hati orangnya, ya, hati orangnya. Jadi waspada, tetap kamu boleh aktivitas kerja, game, ya, terus berkumpul dengan teman-teman, ya, melakukan aktivitas pekerjaan. Tapi seorang muslim pria waktu sholat ya sholat, ya, waktunya belajar Al-Quran ya belajar, ya, waktunya silaturahmi ya silaturahmi. Sempatkan waktu untuk melakukan kebaikan, wahai pria. Jangan sibuk dengan hiburan yang tidak membuatmu mendapatkan ilmu yang lebih, ya, ilmu yang lebih. Jadi seperti itu. Tidak semua nasihat orang itu harus kita pakai, ya. Apalagi di zaman sekarang ini ada orang yang memberi nasihat itu ingin menjebak, bukan untuk memberi kebaikan untuk kamu. Ngomongnya aja saya niat baik, tapi apakah benar? Ya, itu harus kita teliti. Kadang ada orang yang NPD, ya, narsistik, memberimu nasihat yang sangat banyak, ya. Lalu ketika kamu sukses, ya, dia bilang, ya, ini berkat nasihat saya ke kamu sekarang bisa sukses. Ya, seperti itu. Banyak apa enggak ada orang seperti itu? Atau orang yang memang dia memberi nasihat kepadamu, tetapi tidak memberikan cara atau resep bagaimana cara penerapannya. Dan beberapa orang pria itu mereka salah, ya. Salah cara mereka mempertanyakan sesuatu. Contohnya itu ada salah seorang, saya pernah lihat di YouTube, ya, yaitu seseorang yang bertanya kepada salah satu ustadz, ya. Ustadz, saya mencintai seorang wanita, ya. Wanita ini sangat cantik, anaknya orang kaya ini. Ya, saya mau menikah, tapi saya miskin, ya. Apa jawaban ustadz tadi? Dia jawabnya, ya kamu ya kerja, ya kamu kerja. Wes gitu saja jawabnya.
Lah terus tapi saya mau menikah. Ya kerja dulu yang benar, dapat duit, baru nanti nikah. Ya, seperti itu jawabannya. Ya. Jadi dia si anak muda ini bingung bagaimana muncul hadis ya, barang siapa yang tidak suka sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Apa berarti kalau saya tidak menikah berarti saya benci sunnah Nabi? Nah, jadi kadang orang itu harus belajar lagi. Maksud dari hadis itu bagaimana? Sirohnya hadis itu sebab. Jadi ada asbab wurudil hadis, ada juga asbab Al-Quran, ya nuzulul Quran. Ya. Asbab wurudil hadis itu bagaimana? Skema hadis tersebut harus dia pelajari lagi. Kadang mereka malah menyalahkan ustadz. Ya enak ini ustadz sudah kaya ya, sukses ini. Sedangkan saya minta solusi segera menikah. Ya berarti kamu salah. Bukan ustadz yang salah, tapi kamu yang salah. Kamu bertanya kepada sesuatu proyek ya karena menikah itu proyek ya. Proyek kehidupanmu kepada seseorang yang enggak tepat. Harusnya kamu tanya kepada yang ahlinya ya. Seperti itu. Nah, adapun hadis yang tadi maksudnya asbab wurudul hadis itu, asbab munculnya hadis ini dari Nabi adalah 3 orang pria ya. Satu orang pria bilang saya akan puasa ya. Saya akan ibadah dan puasa dan aku tidak akan tidak akan berbuka ya, akan puasa terus ya. Kemudian ada orang yang tidak akan bekerja ya. Saya lupa ya hadisnya. Nanti kapan-kapan nanti akan kita bahas. Tapi yang jelas 3 orang ini mereka akan mengoffline-kan diri mereka. Apa itu offline? Offline itu maksudnya mereka ingin menjadi rohib ya. Tidak mau makan, puasa terus, tidak mau makan minum, puasa terus. Kemudian tidak mau berkumpul sama orang-orang, kholwat, gini dan begitu, ibadah terus, tidak kerja, ya, tidak mencari dunia. Kemudian yang satu lagi ya tidak akan menikah. Jadi dia dengan niat saya memang tidak mau berkoneksi dengan lawan jenis, ya, tidak mau menikah tadi. Maka Nabi SAW bilang, aku itu makan, minum, ibadah, ya, tetapi saya juga bekerja, aktivitas, kumpul dengan teman, dengan sahabat, dengan ini, ya, dan aku juga menikah. Nah, barang siapa yang sengaja membenci sunnahku itu tadi, sunnah makan minum, sunnah bekerja, ya mencari rezeki yang halal, dan menikah, ya 3 perkara ini tadi, maka bukan termasuk dariku. Bukan termasuk dariku itu bukan berarti dia itu kafir, enggak. Maksudnya dia itu mengikuti metodenya orang-orang Nasrani. Adapun dia muslim ya tetap muslim. Kalau ada uzur khusus, dia tidak bisa berkeluarga seperti sakit atau tidak punya uang cukup atau dia punya keterbelakangan mental, maka tidak termasuk ke dalam hadis ini ya. Jadi itu yang harus kamu pelajari wahai pria. Jadi tidak semua nasihat atau minta nasihat harus dari orang yang tepat atau minta solusi harus dari orang yang tepat juga. Bukan semua apa-apa itu dilempar ke ustadz ahli agama saja. Ya, kamu harus belajar, kamu harus bisa memahami. Sekian dari saya, insya Allah kita lanjut ke video berikutnya.